Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Semoga saudara-saudara tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami dipelihara oleh Tuhan, kami masih bisa beraktivitas dan bisa melayani Tuhan. Ini adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami perlu supaya kami dilengkapi oleh firman-Mu. Semakin hari kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini dapat memberi kami dorongan untuk tetap setia melayani Tuhan, apapun kondisi dan apapun keadaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang benar di tempat yang salah. Ya, kita akan ambil di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Sekali lagi saya bacakan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Elia adalah nabi besar yang pernah hidup di Israel. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan dan diperlengkapi secara luar biasa oleh Tuhan. Pelayanannya diwarnai oleh mujizat yang spektakuler. Karya-karya besar Tuhan telah dinyatakan melalui diri Nabi Elia. Dengan karunia Tuhan, maka Elia dapat berdoa supaya hujan jangan turun. Maka hal itu terjadi, saudara sekalian. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya itu dicatat bahwa ia berhasil mengalahkan 450 dewa-dewa Baal, ya, atau nabi-nabi Baal, saudara sekalian. Tetapi dia menghadapinya hanya seorang diri saja. Bahkan dia juga tidak mengalami kematian karena dia diangkat ke surga oleh angin badai. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, Elia yang terlihat begitu hebat dalam pelayanan ternyata adalah seorang manusia biasa yang juga tidak luput dari kekurangan dan kelemahannya. Ketika ia mendengar ancaman dari Isabel bahwa Isabel ingin mengancam membunuh dia, ya, Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Ketika nabi-nabi Baalnya dimusnahkan atau dipenggal oleh Nabi Elia, maka murkalah Isabel dan dia mengancam untuk membunuh Nabi Elia. Nah, Nabi Elia sangat ketakutan, saudara sekalian. Dia langsung melarikan diri jauh dari daerahnya. Dia pergi jauh meninggalkan daerahnya. Dia pergi jauh meninggalkan panggilannya sebagai seorang nabi Tuhan. Dia bahkan di tengah keputusasaannya, dia minta supaya Tuhan mengambil saja nyawanya. Dia minta mati, saudara sekalian. Padahal kalau kita melihat, dia baru saja melakukan hal-hal yang luar biasa, ya.
Dia bisa menantang dan bisa mengalahkan nabi-nabi Baal yang begitu banyak. Tetapi kehebatannya itu hilang dalam sekejap. Dia bahkan masuk ke dalam gua dan bersembunyi dan tidur di situ, saudara sekalian. Dia menyendiri di situ. Tetapi Tuhan datang dan bertanya kepada dia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" 2 kali Tuhan bertanya tentang keberadaan Elia di situ. Pertanyaan Tuhan ini adalah bentuk ketidaksetujuan Tuhan terhadap sikap Elia. Elia adalah orang benar. Dia sudah diperlengkapi dengan berbagai karunia-karunia dari Tuhan, menerima tugas sebagai nabi. Tetapi sekarang dia berada di tempat yang salah. Dia bersembunyi dari pengejaran, dari ancaman dari Isabel. Tidak seharusnya dia berada di situ dan tidak seharusnya dia bersembunyi di situ. Apa yang menjadi kesalahan dari Elia? Elia memilih lari dari masalah untuk menyelamatkan nyawanya. Dia memakai kekuatannya sendiri, dia memakai caranya sendiri. Dia kehilangan fokus kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada Elia itu bisa juga terjadi kepada kita. Terkadang keputusasaan dan kekecewaan menyebabkan kita melenceng dari panggilan Tuhan. Keputusasaan menyebabkan Elia merasa Tuhan tidak menyertai dia lagi. Dia seolah-olah berjuang sendiri menghadapi ancaman dari Isabel. Dia merasa ditinggal seorang diri, padahal selalu Tuhan menyertai dia. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Elia memilih lari dan bersembunyi dari masalah. Sikap yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang nabi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pun tentu pernah mengalami saat-saat yang sulit, baik di dalam kehidupan keseharian kita maupun di dalam pelayanan kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Saat kita mau berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, saat kita mau berkomitmen untuk lebih maju melayani Tuhan, di saat itu pula justru orang-orang terdekat kita yang menjadi penghalang. Apakah itu suami, apakah itu istri, ataukah mungkin perilaku anak-anak yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Atau juga mungkin pergumulan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, jangan sampai kita lari dari Tuhan. Kemurahan Tuhan masih berlaku dalam kehidupan Elia. Tuhan masih mencari Elia dan menyuruh dia untuk kembali kepada tugas dan panggilannya sebagai nabi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, inilah cara Tuhan untuk memulihkan keadaan Elia. Setiap kita mempunyai tugas dan panggilan masing-masing yang Tuhan berikan. Setiap kita diberikan panggilan yang berbeda-beda. Apapun yang merintangi hidup saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, apalagi keluar dari panggilannya. Haruslah kita terus setia sampai kita mati. Haruslah kita terus mempertahankan pengabdian kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, sampai kita menutup mata. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau firman pada hari ini Tuhan bisa berbicara kepada kami, mengingatkan kami atas panggilan kami yang sudah kami jalani, supaya kami boleh setia untuk terus melakukan panggilan kami kepada Tuhan. Tuhan, mungkin banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami yang seringkali membuat kami ingin lari dari Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, Engkau terus memanggil kami Tuhan, mengingatkan kami atas
panggilan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh setia terus menjalani kehidupan kami sampai Engkau memanggil kami pulang. Kami tidak akan bergeser, kami tidak akan melarikan diri kami, karena kami tahu berlindung kepada Tuhan adalah tempat yang aman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.